mata kuliah pekerjaan mekanik, listrik, dan teknik pendinginan gedung, kita dituntut untuk mengubah paradigma. Kita harus menyadari bahwa infrastruktur modern skala besar seperti gedung kuliah terpadu atau GKT Polines adalah sebuah ekosistem built environment yang hidup. Gedung ini bukanlah monumen statis. Di balik rigiditas shear wall dan plat lantainya, terdapat jaringan utilitas yang terus bekerja, berfluktuasi, dan bernapas seiring dengan aktivitas ribuan manusia di dalamnya. Dalam perencanaan konstruksi modern, alokasi ruang untuk sistem MEP, mechanical, electrical, dan plumbing memakan porsi yang sangat signifikan. Kita berbicara tentang shaft vertikal yang menembus tiap lantai, ruang mesin, hingga ground floor yang didedikasikan sebagai jantung utilitas. Salah satu parameter paling krusial dalam perancangan MEP ini adalah manajemen beban listrik dinamis. Mari kita bedah konsep dasar ini terlebih dahulu. Dalam ilmu kelistrikan gedung, kita mengenal beban statis, yakni peralatan yang menarik daya secara konstan dari waktu-waktu, seperti sistem penerangan darurat di tangga kebakaran, kamera CCTV, atau server dasar IT yang tidak pernah mati. Sebaliknya, beban dinamis adalah tarikan energi yang kurvanya berfluktuasi secara tajam, kontinu, dan sangat dipengaruhi oleh variabel eksternal. Variabel ini bisa berupa pergerakan massa mahasiswa saat pergantian kelas, anomali suhu cuaca di luar gedung, hingga otomatisasi sensor merespon tekanan air. Pada skala gedung terpadu seperti GKT, akumulasi dari ratusan fluktuasi beban mekanik, pergerakan fluida, dan sistem pendinginan ini dapat berresonansi dan menciptakan apa yang disebut sebagai lonjakan beban puncak atau peak load. Jika infrastruktur kelistrikan mulai dari transformator, kabel feeder utama, hingga breaker tidak dirancang dengan safety factor yang tepat, lonjakan impulsif ini akan memicu overheating pada konduktor dan menyebabkan tegangan jatuh atau voltage drop yang berujung pada kegagalan sistem secara fatal atau blackout. Oleh karena itu, rekayasa multidisiplin sangat diperlukan. Keberhasilan sebuah gedung tinggi tidak hanya dinilai dari kemampuannya berdiri tegak menahan gempa, tapi juga kemampuannya melayani penghuni secara aman dan efisien. Mari kita tinjau secara komprehensif anatomi kelistrikan gedung ini dan bagaimana tiga komponen mekanikal utamanya berinteraksi langsung dengan sistem tenaga listrik. Dalam kajian pekerjaan mekanik dan listrik, penyumbang beban dinamis yang memiliki karakter paling impulsif dan menuntut perhatian ekstra bersumber dari sistem transportasi vertikal, yakni elevator atau lift. Secara struktural, instalasi lift terintegrasi langsung pada area core bangunan. Core wall ini tidak hanya didesain untuk menahan beban lateral akibat gempa atau angin, tetapi juga harus memikul beban dinamis berupa rambatan getaran mekanis dan beban kejut saat lift melakukan pengereman mendadak. Ini adalah titik di mana teknik sipil dan teknik mesin harus berkolaborasi dengan presisi tingkat tinggi. Dari perspektif kelistrikan, sistem lift modern di gedung kampus menghadapi tantangan trafik atau lalu lintas yang unik. Tidak seperti gedung perkantoran yang memiliki jam sibuk teratur di pagi dan sore hari, gedung perkuliahan mengalami lonjakan two-way traffic atau lalu lintas dua arah yang sangat ekstrim setiap kali pergantian jam mata kuliah. Ratusan mahasiswa secara serentak menuntut mobilitas vertikal. Pada momen inilah motor traksi pada mesin lift harus bekerja secara maksimal. Motor traksi ini memikul dua beban fisik utama, yakni inersia massa dari kabin beserta batas maksimal beban penumpang, serta tarikan gravitasi bumi yang konstan. Saat sebuah kabin lift yang terisi penuh oleh mahasiswa berakselerasi dari kecepatan 0 menuju kecepatan jelajahnya, motor industri penggerak harus mendobrak inersia diam. Untuk melakukan itu, motor akan menarik arus asot atau starting current yang sangat masif. Nilai arus kejut ini bisa melonjak hingga 5 hingga 7 kali lipat dari arus operasional normalnya. Lonjakan arus sesaat dalam hitungan milidetik inilah yang menciptakan transien tegangan pada jaringan distribusi listrik gedung, yang jika tidak difilter
dapat merusak peralatan elektronik sensitif di laboratorium. Namun, yang membuat karakteristik lift sangat menarik adalah kurva pembebanannya yang asimetris. Ketika lift yang terisi penuh bergerak turun, gaya gravitasi bumi mengambil alih sebagian besar kerja mekanis. Sistem lift menggunakan counterweight atau bandul penyeimbang yang biasanya disetel pada 40 hingga 50% dari kapasitas penuh kabin. Saat lift turun dalam keadaan penuh, massa kabin lebih berat dari counterweight. Motor tidak lagi membutuhkan daya listrik untuk berputar, melainkan justru ditarik oleh beban tersebut. Pada kondisi ini, motor traksi beralih fungsi secara drastis menjadi sebuah generator. Sistem lift modern mengadopsi teknologi regeneratif braking atau pengereman regeneratif. Energi kinetik dari laju penurunan kabin tidak dibuang menjadi panas pada kampas rem, melainkan dikonversi kembali menjadi energi listrik. Energi gratis ini kemudian diinjeksikan kembali ke jaringan lokal gedung untuk menghidupkan lampu atau AC di lantai lain. Lalu, bagaimana kita menjinakkan arus asut yang liar tadi? Jawabannya adalah pada panel kontrol lift yang dilengkapi dengan Variable Speed Drive atau VSD. Alih-alih menyambungkan motor langsung ke listrik PLN yang berfrekuensi tetap 50 Hz, listrik bolak-balik atau AC diubah dulu menjadi searah atau DC, lalu diubah kembali menjadi listrik bolak-balik dengan frekuensi dan tegangan yang bisa dimodulasi. VSD mengatur frekuensi secara bertahap dari 0 Hz naik perlahan sehingga motor berakselerasi dengan sangat halus. Tidak ada lagi hentakan mekanis yang merusak gearbox dan lonjakan arus listrik di panel utama berhasil ditekan ke batas minimum yang aman. Beralih dari mobilitas vertikal, kita masuk ke dalam fokus rekayasa thermal dan teknik pendinginan gedung. Kita berhadapan dengan sistem tata udara atau HVAC, Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Faktanya, dalam sebuah gedung operasional komersial maupun edukasi, sistem tata udara mendominasi sekitar 60 hingga 70% dari konsumsi total energi secara keseluruhan. Kinerja termodinamika dari sistem pendinginan ini sejatinya sangat bergantung pada seberapa baik insinyur sipil dan arsitek merancang selubung bangunan atau building envelope. Spesifikasi arsitektural seperti orientasi gedung terhadap lintasan matahari, penggunaan kisi-kisi penahan sinar atau sun shading, hingga persentase luasan kaca memainkan peran kunci. Parameter yang paling krusial di sini adalah nilai thermal transmittance atau U value dan overall thermal transfer value atau OTTV dari material fasad. Semakin buruk fasad menahan panas eksternal, semakin menderita sistem elektrikal yang harus menyuplai daya ke kompresor AC. Sistem HVAC beroperasi secara dinamis merespon fluktuasi beban kalor atau cooling load di dalam ruangan. Kita harus memecah beban kalor ini menjadi dua elemen, panas sensibel dan panas laten. Panas sensibel adalah panas yang bisa kita ukur dengan termometer, bersumber dari radiasi matahari yang menembus kaca, rambatan panas dari dinding beton, serta emisi panas dari perangkat elektronik seperti proyektor, server, dan puluhan laptop yang menyala. Sementara itu, panas laten berkaitan dengan kelembapan udara. Saat 40 mahasiswa berada dalam satu kelas tertutup, tubuh mereka melakukan metabolisme, bernafas, dan memancarkan uap air serta panas biologis. Ketika jam kuliah dimulai dan okupansi ruangan maksimal, suhu internal melonjak seketika. Sensor termostat pada unit indoor mendeteksi anomali ini dan mengirim sinyal ke otak sistem. Kompresor pada unit outdoor dipaksa berakselerasi menyedot daya pada kapasitas 100% untuk memompa refrigeran atau freon, mengekstraksi kalor dari dalam kelas dan membuangnya ke atmosfer luar. Pada sistem AC sentral konvensional generasi lama, kompresor bekerja layaknya saklar lampu, menyala 100% atau mati total 0%.
Siklus mati nyala atau on-off cycle ini sangat boros energi karena setiap kali kompresor menyala, ia menarik arus asut yang besar. Untuk menghindari inefisiensi yang fatal ini, GKT Polines mengadopsi teknologi tata udara tingkat lanjut yang disebut Variable Refrigerant Volume atau VRV, atau sering juga disebut VRF, yang sepenuhnya berbasis teknologi inverter. Sistem refrigerasi cerdas ini mendefinisikan ulang makna beban dinamis. Mikrokontroler secara kontinu menganalisis data dari belasan ruangan secara bersamaan. Katup ekspansi elektronik pada setiap unit indoor membuka dan menutup secara presisi. Sementara putaran motor kompresor dimanipulasi secara proporsional sesuai kebutuhan beban thermal saat itu juga. Putaran kompresor termodulasi secara dinamis mungkin beroperasi di 90% saat kelas sedang padat, lalu melambat perlahan ke 50%, lalu turun lagi menjadi 30% seiring tercapainya equilibrium suhu target. Modulasi frekuensi inilah yang menciptakan kurva profil beban listrik pendinginan yang bergelombang, sangat fluktuatif, dan menuntut kestabilan tegangan yang absolut dari sistem distribusi listrik. Kajian penting yang menghubungkan mekanika fluida dan sistem elektrikal pada gedung adalah sistem plumbing. Nah, GKT Polines sendiri menerapkan sistem distribusi air yang menggabungkan efisiensi operasional dan keandalan darurat, yaitu distribusi utama dari groundwater tank menggunakan buster pump serta roof tank sebagai cadangan. Air baku PDAM atau sumur dalam ditampung di GWT berkapasitas besar. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan gravitasi dari atap, gedung ini menggunakan distribusi aktif. Booster pump memompa air langsung ke tiap lantai agar tekanan tetap merata. Nah, sistem ini bekerja otomatis menggunakan sensor tekanan yang menjaga tekanan misalnya di angka 3 bar. Saat pemakaian rendah, pompa bekerja ringan atau standby. Namun, saat beban tinggi seperti jam istirahat, tekanan turun drastis sehingga sensor mengaktifkan VFD untuk meningkatkan putaran pompa secara cepat. Saat penggunaan menurun, putaran pompa dikurangi secara bertahap untuk mencegah water hammer. Nah, water hammer sendiri yaitu lonjakan tekanan yang dapat merusak pipa. Respon dinamis ini menjadikan buster pump sebagai beban listrik yang terus berubah. Sebagai cadangan, roof tank tetap digunakan. Selain fungsi darurat, tangki ini juga memberikan beban struktural besar sehingga mempengaruhi desain kolom dan pelat lantai, serta harus memperhitungkan efek slosing saat gempa. Pengisian roof tank dilakukan oleh transfer pump yang bekerja secara intermittent. Pompa ini aktif saat level air rendah dan langsung bekerja pada kapasitas penuh. Tantangan utamanya adalah mengatasi static head, yaitu ketinggian vertikal yang besar sehingga membutuhkan torsi motor tinggi. Kombinasi kerja pompa transfer yang mendadak dan pompa booster yang fluktuatif menjadikan sistem utilitas air sebagai salah satu beban listrik paling dinamis di gedung. Kini setelah kita membedah secara mendalam anatomi sistem utilitas mulai dari kompleksitas mekanik traksi pada lift, teknik perbandingan termodinamika sistem VRV, hingga rekayasa hidra distribusi fluida berbasis booster dan cadangan transfer pump, mari kita tarik benang merah dari keseluruhan elemen ini ke pusat komandonya. Kita harus mensimulasikan sebuah worst case skenario atau skenario terburuk. Apa yang akan terjadi jika secara kebetulan yang luar biasa ketika mesin raksasa ini mencapai titik puncak tarikan dayanya pada detik yang sama? Katakanlah saat matahari bersinar paling terik di siang bolong, semua kompresor VRV ngaum 100% berbarengan dengan 3 lift penuh yang melesat ke atas menarik arus
asut. Dan tepat di saat yang sama, sensor roof tank memerintahkan pompa transfer menyala bersamaan dengan lonjaknya pemakaian air di toilet. Lonjakan daya kumulatif yang menghantam infrastruktur kelistrikan akan melampaui ambang batas normal. Jika infrastruktur tidak dilindungi dengan sistem tata kelola dan daya tingkat tinggi, transformator step down gedung bisa meledak. Insulasi kabel utama atau feeder akan meleleh akibat overheating dan circuit breaker akan langsung memutus aliran untuk mencegah kebakaran. Terjadilah mati lampu total. Disinilah letak peran esensial di ruang panel listrik utama atau low voltage main distribution panel atau LVMPD. Panel ini bukan sekedar lemari besi pemutus sirkuit, ini adalah otak logistik kelistrikan gedung. Di dalam LVMPD, GKT Polines telah dilengkapi dengan sistem proteksi cerdas. Salah satu yang paling vital adalah kapasitor bank. Mengapa kapasitor bank penting? Semua mesin yang kita bahas, motor lift, kompresor AC, motor pompa, menggunakan lilitan kumparan elektromagnetik. Mereka termasuk dalam kategori beban induktif. Karakteristik utama beban induktif adalah mereka menarik apa yang disebut daya semu dan daya reaktif. Daya reaktif ini unik. Ia tidak menghasilkan kerja mekanik atau tidak memutar motor, tetapi hanya bersirkulasi bolak-balik antara jaringan PLN dan panel gedung, membebani kabel dan menyita kapasitas transformator. Fenomena ini menyebabkan jatuhnya nilai faktor daya atau COSBI. Jika COSBI sebuah gedung buruk di bawah 0,85, utilitas seperti PLN akan mengenakan denda penalti miliaran rupiah per tahun karena gedung dianggap mengotori dan membebani grid nasional. Kapasitor bank hadir untuk menyelesaikan masalah ini di dalam gedung itu sendiri. Kapasitor akan secara otomatis menyuplai daya reaktif kompensasi langsung ke motor-motor tersebut. Hasilnya aliran listrik ini trafod ke panel menjadi bersih, kapasitas daya nyata dapat dimaksimalkan dan gedung beroperasi dengan efisiensi prima. Namun, perlindungan belum selesai. Masifnya penggunaan elektronika daya tingkat tinggi untuk mengendalikan beban dinamis seperti perangkat inverter pada AC VRV dan variable speed drive atau VSD pada pompa serta lift menghasilkan efek samping berupa cacat gelombang listrik. Konversi frekuensi ini memotong-motong gelombang sinusoidal murni PLN, menciptakan distorsi yang dikenal dengan harmonisa listrik atau THD, Total Harmonic Distortion. Polusi listrik harmonisa ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan panas tak wajar pada kabel netral, merusak komponen motherboard komputer, dan membuat alat ukur presisi di laboratorium menjadi error. Oleh karena itu, LVMDP GKT Polines juga dipersenjatai dengan Active Harmonic Filter. Filter aktif ini bekerja layaknya alat pendeteksi suara bising atau noise cancellation. Ia membaca cacat gelombang listrik, lalu menyuntikkan gelombang perlawanan atau counter wave dalam orde mikrosekon untuk memulihkan listrik kembali menjadi gelombang sinusoidal yang mulus. Pada akhirnya, semua sistem yang luar biasa ini tidak dibiarkan bekerja sendiri-sendiri tanpa pengawasan. Pada bangunan cerdas berstandar modern, seluruh fluktuasi dari VSD lift, suhu ruang VRV, hingga status tekanan air pompa ditarik ke dalam satu ruang kendali komputerisasi terpusat, yaitu Building Management System atau BMS. Melalui monitor antarmuka BMS, pihak pengelola gedung bisa memantau konsumsi energi secara real-time, mendeteksi kejanggalan sebelum terjadi kerusakan, dan menjadwalkan operasional pompa transfer di luar jam sibuk untuk menghindari penumpukan peak load.
Sebagai konklusi akhir, pemahaman integratif lintas disiplin, ilmu ini menjadi tamparan sekaligus motivasi bagi kita. Sebuah mahakarya infrastruktur bertingkat tinggi tidak pernah terlahir dari desain beton yang berdiri terisolasi. Gedung kuliah terpadu Polines berdiri kokoh dan berfungsi secara paripurna berkat sinergi luar biasa yang terjalin erat antara kekuatan mekanika struktur solid, efisiensi termodinamika, tata udara yang merespon alam, rekayasa mekanik fluida yang mematahkan gaya gravitasi, serta keandalan tingkat tinggi dari kelistrikan dan elektronika daya. Kita disiapkan bukan hanya untuk menjadi tukang insinyur yang mencetak beton, tetapi menjadi perancang peradaban, menciptakan ruang hidup berkelanjutan. Mewakili seluruh tim peneliti, terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi mendalam Anda. Semoga pemaparan komprehensif ini sukses memperdalam intuisi, rekayasa, dan wawasan keteknikan kita, khususnya dalam menguasai ranah pekerjaan mekanik, listrik, dan teknik pendinginan gedung. Sampai jumpa di inovasi proyek masa depan.